Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam materi tentang identifikasi kasus degradasi tanah dan air. Untuk teman Aaron, kami persilakan berpresentasi. Degradasi adalah proses penurunan kualitas atau kerusakan suatu sumber daya alam akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Degradasi adalah proses penurunan kualitas atau kerusakan suatu sumber daya alam akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Dalam konteks lingkungan, degradasi berarti menurunnya kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan, baik itu tanah, air, udara maupun ekosistem. Degradasi menjadi ancaman serius karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan penurunan kualitas hidup manusia. Ketika sumber daya alam mengalami degradasi maupun lingkungan untuk menyediakan air bersih, tanah subur, udara sehat, serta ruang hidup bagi berbagai makhluk hidup menjadi berkurang. Jika tidak ditangani, degradasi dapat memicu bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan krisis pangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemulihan degradasi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Degradasi tanah adalah kerusakan atau penurunan kualitas tanah yang menyebabkan tanah kehilangan kesuburan, struktur, dan kemampuannya mendukung kehidupan serta kegiatan pertanian. Penyebab deforestasi, pertanian intensif atau tambak, konservasi, penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, penambangan, pengembangan berlebihan, pembukaan lahan tidak ramah lingkungan. Dampak penurunan produktivitas tanam, erosi dan longsor, lahan jadi kritis, penurunan kemampuan tanah menyerap air. Solusi degradasi tanah, reboisasi dan penghijauan untuk memperkuat struktur tanah, penerapan pertanian konservasi seperti teraseri, rotasi tanaman, mulsa. 3. Pengelolaan pupuk yang bijak atau mengurangi bahan kimia berlebihan. 4. Reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang. 5. Ulama pengembalaan agar tidak berlebihan. 6. Penggunaan teknologi irigasi yang tepat untuk mengurangi saliasi. 7. Pembuatan rora, biopori dan sumur serapan untuk meningkatkan infiltrasi air. Degradasi air adalah penurunan kualitas atau kuantitas air yang menyebabkan air tidak layak digunakan untuk kebutuhan manusia, pertanian maupun ekosistem. Berikutnya penyebab. Yang pertama, pencemaran oleh limbah industri dan domestik. Yang kedua, pupuk dan pestisida pertanian. Yang ketiga, sampah di sungai. Yang keempat, penebangan hutan di daerah aliran sungai. Yang kelima, pengambilan air tanah berlebihan. Yang keenam, sedimentasi akibat erosi tanah. Yang berikutnya, dampak. Yang pertama, air minum tercemar. Yang kedua, kematian ikan dan kerusakan ekosistem air. Yang ketiga, kekurangan air bersih. Yang keempat, intrusi air laut ke dalam air tanah. Yang berikutnya, solusi degradasi air. Yang pertama, pengolahan limbah industri dan domestik sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua,
program pembersihan sungai dan pengurangan sampah. Yang ketiga, penghutanaan kembali daerah aliran sungai untuk mengurangi erosi. Yang keempat, pembuatan kolam sedimentasi untuk menangkap lumpur. Yang kelima, pengelolaan air tanah berkelanjutan seperti sumur resapan. Yang keenam, pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Yang ketujuh, penerapan teknologi pipa atau instalasi pengolahan air limbah di pabrik dan perumahan. Yang kedelapan, pencegahan intrusi air laut melalui pengurangan eksploitasi air tanah dan pembangunan tanggul pantai. Jadi kesimpulannya, degradasi adalah penurunan kualitas sumber daya air yang menyebabkan lingkungan kehilangan fungsi alaminya. Degradasi tanah dan degradasi air muncul akibat kombinasi aktivitas manusia seperti deforestasi, pencemaran, dan pertanian intensif, serta faktor alam seperti erosi dan perubahan iklim. Kedua bentuk degradasi ini dapat menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, meskipun demikian, degradasi tanah dan air dapat dicegah maupun dipulihkan melalui pengelolaan lingkungan yang baik. Langkah-langkah seperti konservasi lahan, pengolahan limbah yang tepat, penghijauan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dapat membantu memulihkan kualitas tanah dan air. Upaya berkelanjutan ini penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Untuk berikutnya saya membuka sisi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, kami silakan untuk bertanya. Tadi di slide berapa itu kan ada pengembaraan berlebihan loh, yang di slide berapa? Itu maksudnya apa? Mungkin teman-teman bisa jelaskan. Coba dulu. Baik, dari teman-teman kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Jadi yang dimaksud dengan pengembaraan yang berlebihan adalah
Maksudnya ketika hewan atau ternak merumput lebih banyak daripada kemampuan tanah dan vegetasi untuk pulih. Artinya jumlah ternak terlalu banyak, waktu pengembalaan terlalu lama, atau rumput tidak diberi waktu untuk tumbuh kembali. Jadi yang hal itu menyebabkan degradasi dia. Baik. Tugas fungsi dan komisi Imam. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya melihat di slide yang sama yang disampaikan oleh teman Mira, ada juga yang mengatakan penebangan lahan tidak berkelanjutan. Setelah saya searching, penebangan lahan tidak berkelanjutan adalah penebangan hutan secara masif, deforestasi untuk tujuan hutan seperti pertanian, pertambangan atau pembangunan tanpa adanya upaya reboisasi yang memadai. Di situ. Saya ingin bertanya terkait lawan daripada pengembangan lahan tidak berkelanjutan, yaitu pengembangan lahan yang berkelanjutan. Kira-kira pengembangan lahan berkelanjutan itu yang seperti apa? Dan saya minta juga teman-teman memberikan solusi untuk mengatasi jika penebangan lahan yang tidak berkelanjutan ini tetap diterapkan. Misalkan kita lihat pemerintah terus saja mengkeruk habis-habisan hutan untuk melakukan mengambil sumber daya yang sumber energi yang ada di hutan. Nah, kira-kira solusi seperti apa yang bisa ditawarkan oleh kelompok teman-teman? Saya kembali. Terima kasih. Terima kasih sudah sini selesai. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Suri. Pengembangan lahan yang berkelanjutan yaitu sistem pengelolaan badan rumput yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan ternak dan kemampuan lahan untuk pulih sehingga tanah tetap sehat, air terjaga dan produksi pakan berkelanjutan, seperti rotasi pengembalaan. Ternak dipindah-pindahkan dari satu petak ke petak lain secara teratur. Yang kedua, menentukan daya dukung lahan. Jumlah ternak harus sesuai kemampuan lahan menghasilkan pakan. Yang ketiga, menanam rumput berkualitas dan tanah injakan. Rumput yang cepat tumbuh membantu menjaga menutup tanah. Misalnya macam rumput gajah. Yang keempat, memberi pakan tambahan untuk mengurangi tekanan pada lahan saat musim kering atau rumput kurang. Yang kelima, mencegah pemadatan tanah. Ternak tidak boleh terus-menerus berada di area yang sama, terutama saat tanah basah setelah hujan. Yang keenam, melindungi daerah sensitif. Area dekat sungai, lereng, curang, atau lahan mudah tererosi atau dibatasi. Yang ketujuh, rehabilitas lahan yang sudah rusak. Gimana saudara Suni?
pertanyaannya, saya ingin bertanya secara umum, tetapi teman Aron berfokusnya kepada peternakan. Saya bertanya dari hutan, pengembangan, pokoknya berfokus pada hutan. Tapi saudara sudah menjawab sebagian dari pertanyaannya. Setelah saya dengarkan, ketika itu sudah cukup memberikan gambaran, memberikan presentasi atau perwakilan daripada presentasi teman-teman saya. Saya pikir itu sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembali kepada menjawab. Baik, terima kasih Ibu Saudara semua. Mungkin dari teman-teman dari kelompok lain yang bertanya, kami silakan untuk bertanya. Pak mungkin mau bertanya daripada dulu lain. Fandi. Baik, kalau mungkin teman-teman tidak bertanya lagi, kami mengakhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ada yang